Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Suada Suara Darussalam 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Oke, sahabat Suada semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai, pertama-tama saya sampaikan mohon maaf terkait dengan liburnya dari siaran di pekan lalu karena mengingat tanggal merah juga. Dan dan ada beberapa agenda juga saya di hari itu, sehingga memang tidak ada, saya mencari hari penggantinya pun ternyata tidak dapat karena pekan ini full juga gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, puji syukur atas rahmat Allah yang penuh dengan kasih sayang dan juga serta kenikmatan yang tiada tara berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Kemudian juga dalam bulan Rabiul Awal ini, salawat serta salam tetap senantiasa kita anturkan kepada junjungan kita, baginda suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bertepatan juga pada bulan ini kita memperingati Maulid Nabi, yang mana ini harusnya menjadi batu lonjakan yang lebih tinggi bagi kita semua untuk meneladani, mempelajari sirahnya dan juga kepribadian beliau, keseharian beliau dan juga aktivitas beliau yang bernilai sunnah. Dan juga itu mendapatkan pahala yang besar sesuai dengan niat yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan kemarin. Ya, pada hari Jumat ya kita lanjutkan lagi pembahasan tentang Tazkiyatun Nafs oleh Dr. Ahmad Farid ya. Buku ini insya Allah kita masuk ke bab ketiga saat ini sesuai dengan judul di siaran, yaitu adalah bab tentang ilmu ya. Ilmu ini adalah salah satu pokok landasan kita dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau saya ajarkan ke anak-anak itu, manusia, kita diciptakan manusia itu dengan 3 elemen ya. Kurang satu aja kita kalah sama avatar gitu. Jadi ada nafsu, ada ilmu dan ada iman di situ ya. Ada nafsu, ilmu dan iman gitu di situ. Nah, ilmu inilah yang menjadi salah satu faktor pendukung daripada meningkatnya kualitas iman kita dan menekan hawa nafsu tadi gitu. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu dan mempelajarinya sebenarnya begitu banyak sekali. Di Al-Quran ada, di As-Sunnah ada, di perkataan salafus soleh ada, di tabi-tabi'in dan ulama masa kini pun juga banyak sekali yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Jadi kalau bahasa umumnya, ilmu dunia itu pun saja itu memiliki manfaat yang luar biasa. Contoh, ya seperti radio ini ya. Jadi kalau orang tidak mengenali algoritma ataupun misalkan tidak bisa mempelajari tentang teknologi dan lain sebagainya, tidak akan terpancar ini ya. Gitu. Jadi ini salah satu hal yang sangat luar biasa, bahwasanya terutama perkembangan teknologi pasca Covid itu sangat melejit sekali yang saya perhatikan gitu. Di antaranya adalah ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Mengangkat apa maksudnya? Mengangkat derajatnya. Dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, jadi sudah dipastikan bahwasanya kalau orang yang beriman, dia pasti akan meningkat derajatnya. Beda halnya dengan orang yang imannya rendah atau bahkan tidak beriman. Dan itu yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beda juga orang yang sudah beriman tapi dia tidak berilmu dengan orang yang beriman dan dia berilmu. Itu pasti berbeda. Karena apa? Nah, ini letaknya akan kami bahas. Kemudian di ayat yang lain di Quran surah, nah masa ayat ya, Quran surah Zumar ya, Az-Zumar. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, samakah orang-orang yang berilmu dan tidak berilmu? Bahkan di Al-Qur'an saja, yang ini mohon maaf ya kalau kata orang pemikiran sebelah itu, bahwasannya Al-Quran saja itu sangat spesifik membahas tentang ilmu. Karena apa? Itu tadi penopang daripada keimanan dan ketakwaan kita adalah ilmu. Bahkan kalau kata Gus Baha itu, kalau biasanya sering kita dengar dan sering saya sampaikan itu kan adab dulu baru ilmu. Nah, tapi kalau kata Gus Baha itu, ya adab itu juga perlu ilmu. Jadi sebenarnya yang dikedepankan yang awal itu adalah ilmu. Nah, kurang lebih seperti itu ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairui yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dihendaki kebaikan oleh Allah, dia akan memahamkannya perkara-perkara terkait dengan agama. Nah ini ya, masya Allah, hadis riwayat Bukhari, bahwasannya kalau orang tersebut ingin melakukan kebaikan, seperti di bab kemarin ya, di bab kemarin itu kan kita bahas tentang niat ya. Jadi kalau kita berniatkan kebaikan yang kita kerjakan, maka Allah akan memberikan kita pemahaman tentang kebaikan tersebut. Dalam arti di sini adalah perkara tentang agama. Kemudian ini hadis yang populer ya di kalangan para pelajar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah ini sangat linear sekali dengan Quran surah Al-Mujadalah tadi ya. Bahwasannya orang yang lebih berilmu dan dia beriman otomatis ya, ini otomatis ilmu dan iman kita sandingkan saja di pembahasan yang ayat ini ataupun hadis ini, dia pasti akan dimudahkan lebih utama untuk jalan menuju surga. Makanya para nabi dan para rasul itu ya, selain dia beriman dan bertakwa, pasti berilmu. Karena apa ya, itu tadi ya, sebagai ahli atau ulama dan juga orang yang memiliki akses langsung terkait dengan keilmuan-keilmuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu dalam hadis di atas yang tadi mengandung arti berjalan untuk menghadiri majelis para ulama dan juga menempuh jalan maknawi untuk mendapatkan ilmu seperti menghafal dari ilmu tersebut dan mengkajinya. Jadi itu ya. Kalau sekiranya kita hendak untuk berniatkan diri untuk belajar, maka itu insya Allah akan dimudahkan. Karena tidak ada dalam agama ini perkara yang menyulitkan. Justru agama itu yang memudahkan kita dalam menjalani kehidupan. Misalkan saja banyak sekali ya, ini intermezzo saya sebenarnya ya. Kan di Darussalam itu kan ada istilahnya aktivitas atau program puasa bersama di akhir bulan ya. Dan kalau sudah hari Rabu atau hari Selasa itu udah, kalau sudah ada pengumumannya keluar, pasti nanti akan anak-anak protes itu ya. Ya Ustadz, capek Ustadz puasa. Kemudian saya bilang, nah, yang menurutmu itu berat, di mata Allah itu bernilai pahala yang berat, nak. Makanya jalani. Sayang kalau nggak dijalani gitu ya kan. Kalau di sekolah-sekolah lain, mohon maaf mungkin ya, mungkin tidak ada kesempatan untuk berjamaah kita menjalankan sunnah seperti puasa tadi. Mungkin kita kalau di luar itu kan puasanya sendiri-sendiri ya, otomatis lebih banyak godaannya. Kalau kita bareng-bareng insya Allah akan lebih mudah dalam menjalankan ibadahnya. Kemudian yang dimaksud para ulama tadi adalah berjalan menghadiri majelis itu dimudahkan. Nah itu ya, kalau kita memang sudah berniat untuk menuntut ilmu dengan niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah ya. Selain itu juga kita bisa juga berniatkan ya, tadi seperti yang saya sampaikan di bab niat sebelumnya itu, ya Ustadz Agus Faisal menyampaikan bahwasanya perbanyak niat kebaikan itu karena Allah. Maka itu akan memberatkan amal ibadah dan juga nilai dari ibadah kita. Maka dari itu kita boleh niatkan juga, ya Allah, saya berniat karena Engkau supaya orang tua saya di surga nanti bisa diselamatkan ketika, mohon maaf, barangkali orang tuanya dengan amalnya tidak bisa selamat, tapi dengan berkat dari anaknya dan juga dari orang tuanya yang selalu mendoakan anaknya menjadi ahli surga, maka ditariklah orang tua tersebut ke surga begitu. Perkara daripada jembatan ataupun penyambung di anaknya tadi gitu. Kemudian kata Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga, bisa berarti Allah memudahkan baginya ilmu yang ia pelajari. Ia menempuh jalan dan dia memudahkannya. Allah memudahkannya, maksudnya seperti itu ya. Ilmu adalah jalan menuju surga. Ini seperti penuturan dari sebagian salaf ya, kaum salaf. Setiap orang yang menuntut ilmu itu akan ditolong. Maksudnya ditolong apa? Kalau kita misalkan punya skill of survive itu maksudnya begini, kalau di bahasanya pramuka misalkan. Kita bisa menyalakan api unggun tanpa korek ya. Jadi yang cara-cara jadul pakai batu digesek gitu ya misalkan. Atau cara membangun tenda, atau cara semapur, atau cara tali temali gitu ya. Kita paham itu misalkan hal-hal yang basic aja dalam survival gitu loh. Nah itu insya Allah kita bisa survive, bertahan hidup. Sama halnya ilmu juga. Ketika kita misalkan paham ilmu, mohon maaf ini agak saya singgung sedikit, ilmu rokok misalkan ya, misalkan kita paham tulisannya saja dibungkusnya, rokok membunuhmu, selesai urusan. Ilmu itu menolong gitu ya, kayak gitu. Maka dari itu adalah hal-hal yang justru menyelamatkan kita. Ilmu itu menyelamatkan kita begitu.
Kata tersebut bisa juga berarti jalan menuju surga pada hari kiamat, yaitu sirat, ya, jembatan Siratal Mustaqim, termasuk apa-apa yang sudah terjadi sebelumnya dan apa-apa yang terjadi sesudahnya. Selain itu, ilmu menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang paling dekat. Barang siapa menempuh jalan ilmu, ia akan sampai kepada Allah dan kepada surga dari jalan yang paling dekat. Ilmu juga menjadi penerang dalam kegelapan atau gelapnya jahiliyah, keraguan-raguan dan ketidakjelasan. Itulah sebabnya Allah menamai kitabnya An-Nur, cahaya. Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu langsung dari dada manusia, tetapi Dia mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Maka jika tidak ada lagi seorang alim pun di antara kalian, manusia akan mengangkat orang-orang, mohon maaf, bodoh sebagai pemimpin. Mereka ditanya, dimintai fatwa, dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Mereka sesat lagi menyesatkan." Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini ya betapa dahsyatnya ya. Salah satu fenomena di akhir zaman yang disabdakan oleh Rasulullah adalah diangkatnya ilmu. Maksudnya apa? Bukan ilmu itu semerta-merta langsung kita jadi ini ya, amnesia atau lupa langsung seketika ya. Enggak ya, tapi apa? Fenomena yang barangkali berapa waktu belakangan ini ya, para ulama dibuat meninggal, kemudian juga para ulama, mohon maaf, dibungkam ya ininya, lisannya ya, tidak bisa menyampaikan kebenaran, padahal kebenaran itu perlu disampaikan walaupun ya, mohon maaf, tersinggung barangkali ya, tapi memang kebenaran seperti itu. Sebaik-baiknya kita dalam menyampaikan kebenaran, itu pasti ada yang tersinggung ya, seperti itu. Dan begitu pun sebaliknya, seburuk-buruknya yang kita sampaikan pasti banyak orang juga yang tidak senang gitu ya. Ataupun ada orang yang tetap senang gitu kan. Ubadah bin Samit ditanya tentang hadis ini. Kemudian beliau menjawab bahwasanya, "Aku beritahukan kepada kalian, ilmu yang pertama kali dicabut adalah ilmu khusyuk." Nah, Masya Allah ya. Ilmu khusyuk itu ya itu tadi ya. Salah satunya adalah ketika kita ibadah tanpa ilmu itu, maka kekhusyuhan kita dalam ibadah itu akan menurun. Berbeda halnya dengan orang yang berilmu. Sama halnya misalkan kita dalam sholat itu paham dengan apa yang kita baca, pasti akan lebih khusyuk daripada kita yang mohon maaf mungkin masih terikut-ikut saja dalam beribadah. Itu pasti nilainya berbeda di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan ucapan Ubadah bin Samit tadi, perlu diketahui bahwa ilmu itu ada dua. Salah satunya adalah ilmu yang buahnya ada di hati manusia, yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, seperti nama-namanya Allah, sifat-sifatnya Allah, dan perbuatan-perbuatannya yang menuntut rasa takut, pengagungan, kecintaan, roja, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh ada segolongan kaum yang membaca Al-Quran, tetapi bacaan mereka tidak sampai ke tenggorokan mereka. Andai saja bacaan itu masuk ke dalam hati mereka, terhunjam ke dalam hatinya, pastilah ia akan bermanfaat." Nah, Masya Allah ya. Itulah fungsinya, salah satunya adalah Quran itu ada terjemahannya sebagai langkah membuka wawasan kita, walaupun ya memang tidak disarankan sama sekali untuk belajar Al-Quran dengan hanya terjemahan saja. Perlu pembelajaran atau pembahasan yang lebih mendalam terkait dengan ya tafsirnya Quran, kemudian juga asbabul nuzul dan asbabul wurudnya dan lain sebagainya itu ya, dengan pendekatan bahasa Arab dan lain sebagainya. Itulah ya betapa pentingnya kita mempelajari ilmu itu, ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan lain sebagainya. Yang itu mendorong dan juga menunjang kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan itu berlandaskan semuanya dengan ilmu. Apa-apa ilmu, semuanya ilmu. Makan dengan ilmu, minum dengan ilmu, belajar pun dengan ilmu. Apa yang mau kita pelajari gitu misalkan. Atau misalkan kita ya ini ya memainkan HP pun juga itu ada ilmunya tersendiri gitu ya kan. Contoh yang paling sederhana, kalau kita mau memainkan HP ya, itu tidak boleh anak-anak di bawah 13 tahun itu langsung aktif dia bukan 24 jam juga ya. Tapi dominan dengan HP ya, itu sangat tidak disarankan. Bahkan di salah satu iklan komersialnya mohon maaf kalau nggak salah itu di Thailand atau di Filipina atau Vietnam, itu ada iklan yang sangat unik ya, bahwasannya ketika ada orang tua mau belikan anaknya HP, salesnya pun langsung bilang jangan, anakmu ini kasihan, perkembangan otaknya sangat drastis ya, anak 3-4 tahun sampai usia sebelum balik itu ya 9 tahun itu otaknya berkembang sangat pesat. Sayang kalau terpapar dengan gadget atau HP. Makanya perlu eksplorasi dunia yang lebih luas, tidak hanya terbungkam di
HP saja, seperti itu. Ini baru perkara dunia. Belum lagi perkara di akhirat. Misalkan kita sejak usia sebelum balik itu diajarkan betapa pentingnya sholat. Sehingga apa? Ketika nanti sudah usia remaja, saat usia dewasa, kita merasa bahwasanya kita yang butuh sholat ini. Sama halnya kita butuh makan kalau kita lapar. Jadi seperti itu terkait dengan betapa pentingnya ilmu dalam setiap lini kehidupan kita. Hasan al-Basri radhiyallahu anhu rahimahumullah berkata ya, bahwasanya ilmu itu ada dua. Ilmu di lidah yang akan menghujat anak Adam seperti tersebut dalam hadis, Al-Quran itu akan menjadi hujah bagimu atau menghujatmu. Dan ilmu hati, ilmu inilah yang bermanfaat. Ilmu yang pertama-pertama yang akan dicabut itu adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu batin yang dapat memperbaiki dan meluruskan hati. Sisanya ilmu lisan yang orang-orang pun meremehkannya dan tidak mengamalkan hal-hal yang menjadi tuntutannya. Lalu ilmu ini pun akan hilang dengan kematian pemiliknya. Akhirnya terjadilah kiamat ketika penduduk bumi menjadi sejahat-jahatnya makhluk. Nauzubillah min zalik ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang tetap terus dalam koridor untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu sampai kita ke liang lahat. Dalam hadis dikatakan bahwasanya kita menuntut ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Betapa pentingnya ilmu. Jadi jangan dikira karena program sekolah nasional itu 12 tahun atau 13 tahun, seakan-akan kita setelah bekerja berhenti belajar. Tidak ya. Tidak seperti itu. Mungkin ketika kita belajar di sekolah dengan belajar setelah sekolah itu berbeda apa yang kita pelajari gitu ya kan. Secara sederhananya adalah pelajarilah hal-hal atau ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk menunjang kehidupan kita. Tidak hanya di dunia saja, tetapi juga ketika kita di akhirat. Maka dari itu, ilmu itu menjadi pondasi paling utama kita dalam mengembangkan diri kita, mengembangkan ilman kita, dan juga mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu semua sahabat swada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bab ilmu ini juga tidak kalah pentingnya. Karena apa? Selain karena bab ilmu ini dibahas di awal-awal, ilmu ini adalah penunjang bagaimana apakah benar, mungkin kalau kita bisa kasih contoh ya, apakah ibadah kita itu sudah memang sesuai dengan tuntunan agama. Itu kan perlu ilmu juga. Ittiba Rasul dalam beribadah itu adalah ketika kita mempelajari bagaimana ibadahnya Rasul kita sendiri. Jadi jangan misalkan kita hanya maulid ini sekadar lewat saja, tapi kita perlu merefresh momentum bulan maulid ini sebagai bentuk kita untuk selain cinta kepada Rasul kita, bentuk cintanya adalah meneladani beliau, meneladani bagaimana ibadahnya Rasulullah, meneladani akhlaknya Rasulullah ketika beraktivitas di dunia. Sehingga apa? Implikasinya di akhirat nanti. Yang paling jauhnya seperti itu ya. Atau misalkan begini, Rasul kan selalu mengajarkan kita untuk amanah. Nah, amanah ini kan memang pada poin-poin tertentu dirasanya berat ya. Jadi memang perlu penguatan di situ. Cara menguatkannya bagaimana? Salah satunya adalah dengan ilmu. Bayangkan saja Rasulullah itu panglima perang, pemimpin saat itu pemimpin umat Islam. Tapi dalam bab rumah tangga, Rasulullah itu tidak malu atau tidak sungkan untuk membantu istri-istrinya ya. Seperti itu. Jadi memang kadang dengan ilmu itu kita juga bisa menekan ego kita tadi. Karena dari itu tadi, ilmu itu menjadi salah satu mutiara yang paling penting dalam menunjang kehidupan kita. Oke, sahabat swada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau kita melihat lembarannya saja terkait bab ilmu ini cukup singkat saja ya, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Tapi memang disitulah letaknya keutamaan ilmu tadi. Walaupun sedikit, selagi itu bermanfaat dan dimanfaatkan dan disebarluaskan, itu pasti akan menjadi nilai yang luar biasa. Makanya 3 hal yang tidak akan terputus amal itu, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya bagi teman-teman guru yang menonton siaran ini ya, saya mengingatkan bagi diri saya sendiri yang sebagai guru juga ya, dan juga kepada teman-teman guru semua, mau yang sekolah Islam atau sekolah luar dan lain sebagainya itu, sama-sama kita kuatkan niat kita dengan ilmu tadi. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang selalu grow mindset, atau orang-orang yang terus berlanjut untuk belajar. Jangan hanya merasa puas karena oh ilmu saya sudah seperti ini, oh saya mengajar sudah belasan puluhan tahun, bahkan sampai mau pensiun pun ada ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, iya. Karena memang zaman itu akan selalu berubah. Kalau kita tidak mengikuti zaman, yang positifnya ya, itu pasti kita akan terombang-ambing. Tidak bisa mengikuti zaman. Bagaimana kita mendidik karakter anak yang saat ini dengan yang zaman sebelumnya,
itu sangat berbeda. Tantangannya berbeda dan cara penanganannya pun berbeda. Dan itu juga yang menjadi tantangan bagi kita semua sebagai guru, bahwasannya mungkin ilmu kita sudah banyak, tapi bagaimana kita bisa menyalurkan ilmu itu kepada anak. Guru saya dulu waktu SMP itu pernah berkata begini ya, transfer uang itu gampang ya. Kalau dulu lewat ATM ya, belum ada mobile banking. Transfer uang itu mudah. Tapi ketika kita mau transfer ilmu itu susahnya luar biasa. Karena apa? Di antara satu kelas itu ada yang cepat tangkap anaknya, ada yang sudah 1 jam belajar pun tidak nangkap-nangkap maksud gurunya ya, kayak gitu. Itu adalah tantangan dari guru masa kini. Belum lagi soal degradasi akhlak ya, bahasanya ini kalau boleh saya bahasakan ya, degradasi akhlak ya. Bahwasanya paparan gadget ini luar biasa menginfluence atau berpengaruh terhadap anak-anak kita semua di sekolah. Bahwasannya tantangan zaman pendidikan saat ini seperti itu. Dan mau dihindari pun tidak bisa kalau jadi guru ya. Bahwasannya itu tanggung jawab kita bersama, saling menguatkan, dan semua perlu diikat dengan tali ilmu tadi. Sebagai apa? Ketika kita capek dalam mengajar barangkali, kita perlu kuatkan dengan ilmu juga, agar iman kita tidak masuk ke jurang. Bahasanya seperti itu. Sehingga kita juga ketika lagi capek-capeknya itu, tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Maka dari itu semua kita perlu kuatkan lagi semangat kita dalam mengajar anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu sebenarnya ya butuh perhatian kita. Caranya seperti apa? Itu masing-masing kita lah yang bisa mengasesmen atau kita bisa menilai bahwasannya oh anak saya ini kurang fokus dalam belajar, ya udah cara pendekatannya ya secara personal to personal ya, insya Allah akan lebih mengena ke anak itu. Seperti itu terkait dengan ilmu yang itu menjadi tanggung jawab kita semua. Baik sahabat swada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit dari saya pada pertemuan sore hari ini. Harapannya kita semua selalu menjadi manusia yang bertumbuh berkembang, yang terikat dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, dan juga ilmu yang menyelamatkan kita tidak hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat kelak. Akhiru qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.